Pas. Apa? Salam Kailat, Ori dari Bunga. Kita bertemu lagi di episode ke-7. Kali ini kita berbincang-bincang dengan beberapa narasumber mengenai satu kejadian yang cukup memilukan bagi masyarakat Sumba, terutama masyarakat Sumba Tengah. Pada hari Kamis pada tanggal 18 Januari yang lalu di Waingapu, saudari, anak, ponakan, cucu kita yang lebih dikenal dengan Rambu Aksi ya, Rambu Kariri Toga, aksi Rambu Kariri Toga meninggal dunia pada hari Kamis pada 18 Januari yang lalu. Nah, untuk memenuhi rasa ingin tahu dari buah semua yang ada di Sumba Tengah, pada kesempatan pertama kali ini kami berbincang-bincang dengan beberapa narasumber yang menurut kami cukup reliable untuk memberikan informasi bagi kita semua. Yang pertama, malam ini kita ditemani oleh Rambu Daimami, Rambu lebih dikenal atau familiar dengan Rambu Ami, sebagai Direktur Sabana Sumba. Saat ini bekerja sebagai, khusus dalam kasus ini, pendamping, pekerjaannya antara lain atau kegiatannya sebagai pendamping korban KDART dan pendamping pendidikan. Dalam case ini mungkin nanti Rambu Ami bisa jelaskan apa posisinya ya. Bekerja sebagai ASN di Sumba Tengah ya Pak Kris ya, dengan latar belakang sebagai pernah menjadi sekretaris cabang pada GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Malang pada tahun 2007 sampai dengan 2011, 2 periode rupanya ya. Kemudian pernah menjadi staf pengajar pada Universitas Kristen Wirawacana 2016 dan sampai 2020. Itu untuk Pak Kris. Kemudian pada malam hari ini kita oleh Bapak Pendeta Gus, anggota paralegal Sumba Tengah. Kemudian yang keempat, kami juga ditemani oleh Bapak Antonius Gala yang saat ini sebagai Kepala Desa Malinjak sudah 2 periode, tetapi kehadirannya bukan karena Kepala Desa kali ya, jadi karena keluarga dari korban. Nah, kita ingin berbincang-bincang, bercerita agar dari buah semua bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Saya mulai dulu dari Rambu Ami. Apa yang bisa Rambu Ami share ke Oli dari buah semua terkait dengan kejadian yang memilukan pada Kamis kelabu 18 Januari 2024 di Waingapu. Silakan Rambu. Ya, baik. Salam Oli dari buah. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang bagus ini sehingga kita bisa bertemu dan kami bisa berbagi tentang apa yang terjadi di Sumba Timur terkait kasus gantung diri yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi Kakak Obed, kami di Sumba Timur selama ini agak resah dengan apa yang terjadi di Sumba Timur. Dari akhir 2003 sampai dengan awal 2024 itu terhitung ada sekitar 11 orang yang korban gantung diri. Nah, yang sangat menyita perhatian ini adalah kasus dari anak aksi ini, yang mana ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang masyarakat temui sebelum sebelum kepolisian menyatakan bahwa itu adalah murni bunuh diri dengan cara menggantung diri. Jadi saya mungkin menceritakan sedikit kronologis dari kasus gantung diri yang apa. Jadi kami aliansi ini menyebut kasus aksi ini adalah mayat tergantung yang ditemukan di kamar mandi. Nah, oleh karena itu kami membentuk aliansi dulu
aliansi ini namanya Aliansi Aksi untuk Aksi. Jadi yang tergabung dalam Aliansi Aksi untuk Aksi ini adalah ada beberapa lembaga, ada lembaga gereja, WCC, Perwati, Sinode. Nanti kakak bisa tambahkan sebentar yang saya lupa. Ada kami Sabana Sumba, ada dari Unkriswina, ada dari gerakan-gerakan mahasiswa, GMNI, PMKRI, GMKI. Ada Sopan juga. Nah, itu yang tergabung dalam Aliansi Aksi untuk Aksi. Yang menjadi penyebab kami masih penasaran dengan kematian adik aksi ini adalah ditemukannya beberapa kejanggalan. Karena dari informasi yang kami himpun bahwa aksi ini baru 4 hari bekerja di toko atau di majikan tempat dia bekerja. Baru 4 hari, tetapi dia sudah 2 kali kabur. Kabur yang pertama, dia dijemput kembali oleh Ongko, Aci, menurut pengakuan saksi ya. Menurut pengakuan almarhum ini terhadap saksi. Dia dijemput oleh Ongko, Aci, dan salah satu anggota Polres. Jemputnya dari? Jemput di kos di Kambaniru. Jadi dia sudah masuk di toko, sudah bekerja, kemudian pergi, kemudian dia dijemput. Iya, dia dijemput. Nah, setelah pulang, kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi pengakuan dari korban, dari almarhum kepada saksi bahwa setelah jam 3 itu dia kabur lagi. Menurut korban ini bahwa dia dipukul oleh Ongko, Aci, dan aparat juga. Karena teman-teman saksi ini melihat ada pipi kirinya lebam dan di bawah matanya ini merah. Jadi teman-teman saksi yang sempat membantu dia di Tanderoto itu bertanya itu kenapa saya dipukul oleh Ongko, Aci, dan satu aparat itu. Itu Pramu Ami waktu yang pertama, kasus pertama dia pergi, kan dia baru 4 hari ini kejadiannya. Iya. Dia lari pertama dari toko itu setelah berapa hari? Hari kedua apa hari pertama kan? Dia bukan kerja di toko, dia kerja di rumah. Oh, kerja di rumah. Dia kerja di rumah tangga. Iya, dia kerja rumah tangga. Ya. Jadi dia lari itu tanggal 17. Kan dia meninggal tanggal 18. Jadi dia lari itu tanggal 17, terus dijemput, dan 18 subuh dia lari lagi. Ya. Dan ditolong oleh adik-adik di Tanderoto itu. Tapi menarik ya, baru sampai kemudian dia pergi, dijemput dengan bantuan polisi ya. Iya. Bisa dilanjutkan. Jadi itu setelah dia dibantu oleh adik-adik di Tanderoto itu, sampai akhirnya besoknya dia dijemput lagi begitu. Besoknya dia dijemput lagi, tapi malam sebelum itu kalau kita sempat lihat video yang beredar yang 0,6 detik itu, itu sebenarnya adik-adik di Tanderoto itu yang menanyakan kepada korban lihat sini, yang ngobrol dengan dia. Karena korban ini, almarhum ini bilang, saya mau ke om saya di Kawangu begitu. Yeah. Saya mau ke om saya di Kawangu. Siapa kau punya om? Ada saya punya om begitu. Jadi dia pakai rekam WA terus kirim ke nomor yang disebut om oleh aksi ini. Yeah. Dia kirim, tapi tidak dibalas. Besoknya baru dia balas pagi. Nah, setelah dia balas, yang punya handphone tadi ini telepon. Yeah. Akhirnya aksi yang omong dengan dia, Iki, datang dulu, ini jemput saya, kita pergi di bos, ambil saya punya HP begitu. Nah, akhirnya Iki bilang, kau ada di mana? Saya ada dia sebut sudah di tempat dia nginap malam itu. Memang malam itu aksi ini minta diantar, tapi adik-adik di Tanderoto itu sangat menghormati dia sebagai anak perempuan. Jadi mereka bilang, kami tidak bisa antar kau malam-malam begini, apalagi kau perempuan. Kalau besok bisa kita antar begitu. Tapi sebelum anak-anak ini antar,
dia sudah dihubungi duluan oleh yang disebut Om tadi, oleh aksi begitu. Ya, ya. Nah, akhirnya si Iki yang dimaksud Om tadi ini datang. Ya. Setelah komunikasi tadi datang, mereka ngobrol antara itu, terus mereka sempat naik motor, tapi tidak lama kemudian pulang. Jadi, kenapa pulang? Ini apa? Dia merontak begitu. Dia merontak di motor. Mungkin tidak tahu pembicaraan mereka apa. Jadi dia merontak, jadi diantar pulang begitu. Nah, setelah pulang, Sorry, Prabu, tadi di motor bersama siapa ya? Iki yang dimaksud yang dimaksud Omnya, Omnya ini, yang ya. dimaksud Om itu. Ya. Jadi akhirnya nih dia diantar pulang di tempat situ. Oh sudah, kalau begitu di sini saja, di rumah di Tenderoto. Ya. Nah, tidak lama kemudian adik-adik di Tenderoto ini sudah basumbang uang. Ya. Basumbang uang karena aksi ini bilang saya mau pulang ke Anak Kalang. Oke. Mereka sudah basumbang uang dan sudah terkumpul sebagian uang travel. Mereka sudah telepon travel juga. Tidak lama datanglah kepercayaan atau apa nama Ferdi yang disuruh oleh Ongko itu datang. Oke, orang kepercayaan dari Yang punya toko ini, tempat majikannya. Tapi dia lihat ini Ferdi, dia lari ketakutan. Dia lari ketakutan. Sudah, terus dia diajak pun dia tidak mau. Ya, Tidak lama Ferdi pulang, datang lagi polisi, ya. begitu. Polisi datang, jadi dia sapa anak-anak di situ. Saya anggota begitu. Ya, ya. Saya mau jemput aksi, tapi aksi tidak mau. Dia sampai sembunyi di kamar apa semua. Dia bilang, saya tidak mau, kakak tolong saya. Pokoknya dia ketakutan sekali, Kak. Ini berarti yang kedua ya, Iya. panggilan polisi yang kedua. Jadi menarik juga bahwa dalam kasus ini 2 kali Iya, polisi datang untuk menjemput rambu aksi ini iya betul. dari tempat dia berusaha untuk melindungi diri lah Iya, ya. iya. Lalu kemudian dia juga sudah menolak untuk Pulang. pulang gitu. Jadi sudah ada usaha untuk tidak mengikuti atau tidak mau kembali lagi ke rumah ke rumah majikannya Iya. gitu. Baik. Ini cerita, masih ada lagi cerita sebelum pembunuhan yang menarik. Mohon maaf, saya tarik kembali. Masih ada lagi cerita mengenai hal-hal yang ganjal sebelum terjadi ini, Bu? Masih ada sedikit. Saya tambahkan sedikit. Setelah itu, setelah diajak pulang dan aksi ini tidak mau, akhirnya mereka telepon Ongko Kenny. Ya. Telepon Ongko Kenny ini majikan. Majikan ya, telepon. Jadi dia bilang omong datang kembali atau lapor polisi, tapi kan dia takut untuk ke polisi, jadi dia terus juga diajak oleh Roy ini yang polisi yang jemput, bilang mari sudah kita pergi di Ongko, omong baik-baik dengan Ongko, minta maaf, terus nanti ambil HP dan dia carikan travel untuk pulang ke Anak Kalang, seperti itu. Ya, jadi ini urusan pembantu lari dari rumahnya, polisi ikut campur ya. Dan pembantunya nggak mau, tapi juga polisi ikut menarik juga. Masih ada lagi, Bu? Mungkin bisa ditambahkan oleh Oke, saya nanti. anggota aliansi yang lain. Saya pernah dengar cerita juga waktu offline, Pak Frisky atau Iya. Pak Haji. Silakan, apa yang bisa di-share ke kita semua, yang Pak Haji dengar gitu. Jadi selamat malam, Olida di Buha semua, di Sumba Tengah dan seluruh Sumba yang menyaksikan acara ini. Jadi memang kalau kita lihat kejadian ini, banyak hal juga yang cukup mengganjal. Saya rasa sebagai orang awam, kita bisa lihat bahwa rentetan-rentetan peristiwa sehingga menyebabkan terjadinya kejadian aksi meninggal, itu banyak hal yang bisa kita pertanyakan juga. Saya pertama kali lihat bahwa saya punya kepala desa, kebetulan di Malinjak, pergi jemput jenazah, saya anggap biasa saja, karena gantung diri ya sudah, ternyata anak-anak Kalang. Jadi ada yang kasih tahu saya, ternyata ada anak-anak Kalang gitu. Jadi kawan-kawan juga kontak di Wengapu, itu orang anak Kalang yang meninggal. Jadi ya sudah, saya coba cari tahu informasi,
Hari Sabtu itu saya langsung ke Wengapu. Hari Jumat itu jenazah dibawa, hari Sabtu saya ke Wengapu. Saya coba kumpul kawan-kawan. Nah, dari situ saya dapat informasi yang sebagian besarnya hampir sama dengan usiran Bu Mami sampaikan tadi. Tapi yang menarik adalah anak ini ketika tiba-tiba dari pihak kepolisian menyatakan bahwa murni gantung diri, dan ketika saya dengar cerita bahwa anak ini melarikan diri, artinya anak ini berusaha untuk bertahan hidup, kan begitu. Iya. Anak ini mau survive. Anak ini tidak mau lagi berada dalam tanda kutip ya, neraka kira-kira seperti itu. Jadi dia berusaha melarikan diri. Entah persoalan yang menyebabkan dia kabur itu nanti menjadi petunjuk-petunjuk di kepolisian dari keterangan saksi. Tapi sebagai orang awam, kita lihat bahwa anak ini tidak mau untuk meninggal. Tidak mau untuk meninggal sebenarnya. Dan yang paling menarik adalah anak ini sudah mencari tempat pekerjaan yang baru. Dia sudah ada tempat kerja yang baru sebenarnya. Sudah ada tempat kerja yang baru, dan mungkin dia mau pulang, almarhum ini pulang ke Nakalang mungkin untuk ambil kartu keluarganya. Karena persyaratannya di situ. Itu dengarnya dari mana bahwa dia sudah dapat pekerjaan? Itu dari keterangan tempat anak ini, tempat si Aksi akan bekerja gitu. Jadi ada kawan di situ yang kakaknya ternyata membutuhkan tenaga kerja lah di rumah untuk bantu-bantu rumah, gitu, bantu beres-beres di rumah. Nah, si Aksi ini, almarhum ini sudah inbox waktu itu, inbox. Jadi tuan rumah ini yang nanti tempat dia akan bekerja bilang siap saja. Ada 2 orang kalau tidak salah waktu itu. Ada 2 orang siap untuk kerja begitu. Jadi anak ini mau pulang untuk mau ambil kakak, sepertinya begitu, karena tidak ada KTP, baru 16 tahun. 16 tahun 8 bulan. 8 bulan, masih di bawah umur lah. Tapi mau kerja di tempat yang baru. Jadi secara garis besar, kalau saya pribadi saya lihat bahwa indikasi anak ini untuk gantung diri itu sangat Bertolak belakang. sangat Sangat bertolak kecil. belakang dengan Kejadian sebelumnya. iya kejadian sebelum ketika dia ingin bertahan hidup kayak gitu. Ini agak aneh menurut saya. Jadi saya berusaha korek-korek informasi, saya dapat informasi itu, itulah yang saya muat dulu di media sosial untuk merespon kira-kira bagaimana. Saya kira saat ini ya itu saja dulu ya Kak Obet yang bisa saya sampaikan Ya, ya. untuk kawan-kawan yang mendengar di Suara Gailar. Saya kira begitu. Jadi menurut Pak Rizky bahwa tidak masuk akal suara oleh dari dua kalau Rambo ini meninggal karena bunuh diri. Ada pertanyaan besar karena kegiatan yang dilakukan oleh almarhum sebelumnya justru adalah upaya untuk melindungi diri. Ya, melindungi diri. Tetapi akhirnya polisi yang menetapkan dia gantung diri ya. Baik. Nah, setelah dia gantung diri, setelah itu terjadi yang diklaim sebagai gantung diri. Kemudian apakah ada upaya otopsi atau apa yang dilakukan oleh polisi untuk memastikan sebab-sebab kematian dan bagaimana caranya si Rambo ini meninggal? Apa ada yang bisa cerita soal itu? Rambo mungkin bisa. Bisa juga dengan Pak Anton. Iya. Oh, bisa juga dengan Pak Antonius Gala, Pak Anton. Silakan Pak. Baik, terima kasih Polda Ibu H. Atas nama keluarga, secara khusus kami berterima kasih kepada Suara Gailar yang hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan hati keluarga terkait dengan peristiwa kematian yang dialami oleh adik kami, anak kami Aksi. Saya harus sedikit menjelaskan, Pak Moderator. Aksi ini adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Aksi ini baru berumur 16 tahun 8 bulan. Aksi ini baru saja 6 bulan yang lalu menamatkan studinya di bangku SMP. Dan harus melanjutkan sebenarnya studinya di bangku SMA. Dalam keluarga anak ini menjadi anak yang baik dan anak yang berbakti. Dan Aksi menunjukkan itu ketika harus
daftar ke sekolah SMA, dia lebih memilih untuk bekerja karena ada 2 orang kakaknya yang sementara kuliah. Keluarga ini memang keluarga yang serba terbatas. Dan karena itulah aksi menunda sebentar sekolahnya dan lebih memilih untuk membantu kedua orang tuanya terkait dengan membiayai kedua kakaknya yang sementara kuliah di Kupang. Mendengar peristiwa kemarin, Kak Obed, kami kaget ketika dapat kabar bahwa aksi ini meninggal. Saya kebetulan kurang lebih jam 7 malam ditelepon oleh Om, karena kebetulan jarak rumah dari rumah saya ke Om kurang lebih 3 kilo. Ada ke dalam. Kaget, terus langsung lari menuju ke kampung Ada Tegawi untuk memastikan informasi. Sampai di sana saya ketemu Om dan Tante sudah dalam keadaan yang shock. Mereka bercerita ke saya bahwa Umbo menakal mat nih kan dia. Artinya Umbo adikmu sudah meninggal dengan gantung diri begitu. Kami tidak saja kaget, shock juga, dan hampir tidak bisa berbuat apa-apa ketika mendengar peristiwa itu. Tetap saya berusaha untuk tenang dan menenangkan Om serta keluarga yang lain sambil berpikir untuk bagaimana caranya harus kewenap. Dan tanpa pikir panjang, kakak saya bersama beberapa teman kakak korban berangkat dari Sumber Tengah menuju Ingapu dari jam 9 kami berangkat sampai jam 12 malam. Ya, jam 9 malam sampai jam 12 malam. Terus kami langsung ke ruang jenazah. Sampai di situ sudah penuh dengan teman-teman dari kepolisian dan juga ada beberapa keluarga anak alang yang sudah ada di situ. Saya dengan beberapa teman terus masuk ke dalam meminta untuk menyaksikan almarhum aksi. Pas kami masuk, beliau sebentar dimandikan. Dan saya masuk di ruangan jenazah hampir tidak tahan, karena memang ini keluarga yang bagi kami anak ini adalah anak yang kami cintai, anak yang kami tahu dia anak yang baik. Setelah melihat itu saya keluar kembali, terus kemudian mencoba untuk mendekati teman-teman kepolisian dan meminta informasi. Dan kebetulan saat itu saya diarahkan ke Pak Kasat Reskrim untuk meminta informasi terkait dengan kematian adik kami aksi. Saya bertanya ke Pak Kasat Reskrim dan meminta informasi terkait dengan kematian itu. Saya mendapatkan penjelasan dari Pak Kasat terkait dengan matinya aksi. Ini adalah mati karena gantung diri. Saya tidak berhenti di situ. Saya mencoba untuk bertanya, seperti apa mati gantung diri Pak Kasat? Saya bilang begitu. Pak Kasat akhirnya coba menceritakan kronologisnya. Kurang lebih jam 4 kalau tidak salah dia mendapatkan telepon dari 4 pagi ya? 4 sore. 4 sore. Menurut Pak Kasat mendapatkan telepon dari Om Koke ini memberikan informasi begitu bahwa ada yang meninggal. Setelah itu Pak Kasat dengan timnya mungkin langsung ke TKP dan kemudian apakah langsung olah TKP seperti itu dan mayat ini dibawa sudah ke ruang jenazah. Saya memang bukan meragukan penjelasan Pak Kasat karena memang ini kan masih dalam taraf penyidikan. Bisa jadi yang Pak Kasat sampaikan ke saya adalah informasi yang mereka dapatkan di lapangan berdasarkan hasil olah TKP. Setelah banyak berdiskusi dengan Pak Kasat, kami keluarga, saya dan beberapa teman memutuskan untuk membawa mayat ini ke Anak Alang. Karena kami hampir tidak berpikir lagi bahwa
beliau ini meninggal karena apa begitu. Ya. Dan dalam pikiran dan perasaan hati kami, mayat ini harus segera kami bawa ke Angkalang. Kami coba meminta informasi ke rumah sakit sambil berkoordinasi dengan teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan pelayanan ambulans. Akhirnya kami putuskan sebenarnya jam 6 kami harus bawain mayat. 6 6 pagi. 6 pagi. Karena kami harus butuh istirahat ketika kami sampai di atas, butuh sedikit istirahat untuk Sebelum dilanjut Pak Anton, Ya. Bapak sampai di sana jam jam 12. 12 siang, malam ya. Oke. Dia dikatakan ditemukan meninggal di kamar mandi, gantung diri di shower gitu ya. Iya. Di shower ya. Iya. Shower kuat banget ya showernya bisa Sabar. untuk gantung diri. Itu jam berapa, Pak? Menurut informasi dari Pak Kasat, ada kemungkinan setelah mereka melakukan olah tempat ini, tempat kejadian peristiwa itu. Itu Beliau tidak sampaikan jam berapa mereka lakukan itu, tapi yang beliau sampaikan di kami, Ya. kurang lebih jam 12 malam setengah 1 itu penjelasan seperti itu. Beliau juga sempat mengatakan ke saya, sorry. Ini kan informasinya polisi terima jam 4 atas telepon dari Oh, oke. majikannya. ya, Jam 4 sore. ya, Pertanyaan saya, menurut polisi dia nih si almarhum ditemukan di kamar mandi itu sekitar jam berapa? memang mereka tidak menjelaskan jam berapa mereka temukan itu. Itu kamar mandi milik yang sering dipakai oleh pembantu atau dipakai bersama atau khusus? Belum tahu juga ya. Saya kurang tahu. Ya karena buat saya menarik ya. Sudah sampai sore baru laporan bahwa ada yang meninggal di kamar mandi. Kan orang biasanya mandi itu jam-jam pagi sudah mandi. Artinya sudah ketahuan kalau sudah terjadi gitu loh. Ya. Tapi kalau siang itu di mana aktivitas tinggi dalam rumah biasanya kita udah mulai kalau ada butuh bantuan dan sebagainya mana sih ini gitu kan cari-cari. Tapi laporan ke polisi jam 4. Oke, lanjut Pak Anton. Dan setelah berdiskusi banyak, kami putuskan. Dan memang saat itu kami harus menunggu beberapa keluarga. Harusnya jam 6 kami putuskan, karena kami agak sedikit lelah, kami istirahat. Ya bangun jam 8 lah. Ya. Kami ke rumah sakit sambil persiapan. Terus sampai jam 10, jam 11 saya dapat telepon dari Jam saya telepon itu jam setengah 9 setengah 9 pagi. Nah, kita sudah mau Siap-siap. ya siap-siap mau berangkat ke sini sudah. Mayatnya sudah kami muat di ambulans. Tiba-tiba adik Rambo Ami telepon, kakak masih belum sakit, masih ya, tunggu saya di situ. Akhirnya kami coba menunggu dan kami berdiskusi di situ dan kami berterima kasih ketika teman-teman dari aliansi ini muncul. Perasaan hati keluarga saat itu agak sedikit mulai ya bukan senang begitu, mulai dari situasi yang kami rasakan ketika mereka muncul, mereka kasih penjelasan. Kakak pastikan bahwa peristiwa kematian ini adalah peristiwa yang tidak normal. Informasi dari Bapak Mama Pendeta. Jadi kami memang agak sedikit kami berdiskusi panjang antara persoalan permintaan Mama Pendeta untuk harus otopsi Ya. di hari itu. Sedangkan kami ini berharap dalam pikiran kami karena keterbatasan pemahaman memang kami harus berusaha bawa ini sampai keluarga gitu. Ya. Nah, diskusi kami panjang di situ. Akhirnya kami memutuskan untuk membawa mayat ke sini, ke Sumba Tengah. Jam 12 kami keluar ya, Iya, kurang jam lebih 12. seperti itu. Dan kami meminta juga dari aliansi, kalau memang seperti itu informasi didapatkan oleh Bapak Mama Pendeta, kami tunggu di Angkalang. Kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa. Saya sampaikan demikian. Hingga sampai di keluarga, waktu mayat sampai memang sempat terjadi agak sedikit tidak hanya sekedar histeris kata obat, banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul. Tapi saya sedikit berusaha untuk menenangkan keluarga sambil menunggu informasi dari Bapak Mama Pendeta begitu. Saya pikir
untuk awal itu saja yang saya bisa kasih gambaran. Baik Pak Anton. Baik Pak Anton. Tadi diceritakan bahwa dia waktu Bapak datang dia sudah sementara atau sudah dimandikan. Nah, oleh dari buah kita belum tahu kenapa langsung dimandikan, atas permintaan siapa, atas keputusan siapa. Nanti kita akan lanjutkan itu. Oleh dari buah yang baru bergabung, kita saat ini sedang berbincang-bincang tentang kejadian yang memilukan menurut perasaan hati sebagian besar masyarakat Sumba Tengah yang sudah tahu tentang kasus kematian yang diduga gantung diri atas kekasih kita, almarhumah Rambu Aksi Rambu Garuda, yang berusia 16 tahun 8 bulan saat tanggal 18 Januari yang lalu. Nah, saat ini pada perbincangan ini ada beberapa narasumber. Yang pertama Rambu Daimami, lebih familiar dipanggil Rambu Ami, juga ada Pak Frisky, kemudian ada Bapak Pendeta John Woli, dan ada Bapak Antonio Segala sebagai keluarga dari almarhumah. Jadi kita lanjut lagi pembicaraan kita mengenai waktu Pak Anton sampai di sana, jenazah sedang dimandikan ya Bapak ya. Bisa diceritakan Rambu itu memang boleh dimandikan atau harus atas persetujuan siapa? Yang setahu Rambu harusnya seperti apa sih? Ya, baik. Ulah dibuha. Setahu saya untuk meninggal yang seperti itu, dan beberapa kali saya melihat kalau seandainya keluarga belum datang, apalagi ini kan ditemukan meninggal. Kalau ini tidak layak. Jadi harusnya tunggu keluarga datang, lihat dulu begitu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu pertanyaan kami. Dimandikan sebelum keluarga melihat jenazah ini. Nah, sehingga kami menganggap bahwa ketika dimandikan itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan sehingga dia terkesan terburu-buru dimandikan. Betul. Sebelum keluarganya melihat begitu kan. Jadi ya ini yang akhirnya menambah pertanyaan-pertanyaan yang ini, apalagi saya tambahkan yang terkait otopsi tadi itu kan. Memang setelah kami datang pagi itu kami sempat bersitegang lah dengan keluarga yang jemput. Kami paham saat itu bahwa keluarga dengan ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang otopsi atau apa dan tentang penjelasan, apalagi kan polisi ini yang menjelaskan. Jadi ya karena pemahaman dalam pemikiran masyarakat bahwa polisi itu dalam menjelaskan paling itu paling benar, sudah seperti itu ya, diterima sebagai kebenaran. Jadi teman keluarga dari anak Kalang datang mengiyakan sudah malam itu. Jadi pengakuan dari Pak Abdi, dia tanda tangan di atas surat bermeterai tentang penolakan otopsi begitu. Siapa yang menolak ini? Jadi keluarga yang menolak untuk diotopsi begitu. Yang tanda tangan siapa? Ada 3 orang kakak. Iya, ada 3 orang, Pak Abdi, ini kakak kandung dengan ada lagi salah satu. Saya kurang ini. Nah, setelah itu pagi kami datang. Apakah ada alasan penolakan untuk tidak diotopsi dalam surat itu? Itu kami aliansi belum baca itu. Belum baca itu. Jadi hanya pagi kami bilang, kenapa jenazahnya sudah dibawa, kenapa tidak diotopsi begitu. Nah, penjelasan dari keluarga bahwa mereka sudah tanda tangan ini surat yang dibuat oleh polisi untuk tolak otopsi begitu. Jadi kita perlu cek lebih lanjut oleh dari Buha ya, terhadap 3 orang ini, kenapa bisa apa yang ada dalam pikiran mereka saat mereka harus menandatangani itu. Tentu tidak sembarang tanda tangan ini. Kematian yang jelas-jelas mati di gantung diri di shower gitu ya, shower yang pasti itu sangat kuat itu sehingga bisa menahan beban ya, dan bisa mati tergantung di situ, dan mungkin juga tinggi gitu ya. Tentu ada alasan dari 3 orang ini. Kita berusaha kalau bisa suara gelap bisa interview mereka. Dilanjut Pak Ami. Jadi setelah itu kami menjelaskan sama keluarga bahwa ini
kami kematian ini tidak kami terima begitu saja. Karena ada kejanggalan. Ketika dia tergantung, kakinya tertekuk di lantai. Ya, nggak tergantung dong berarti. Nggak tergantung dia. Jadi terus juga towernya, sorry. Showernya. Ya, kalau dia tergantung di tower, iya kuat. Kalau maksudnya ini shower maksudnya. Tadi kan Shower itu kan biasa dari gua ya. Saya juga sering pasang shower sih. Paling pakai skrup 3. Iya, betul. iya. Itu nggak usah manusia yang tergantung. Itu kita tarik saja bisa dengan tenaga yang cukup ini Iya. bisa patah gitu. Jadi memang ini layak kita angkat karena menjadi sebuah pertanyaan, baru ada orang bisa berhasil gantung diri dan mati itu di shower gitu. Lanjut Rambu. Jadi kami bilang, kami lihat foto ini bahwa aksi ini dia kakinya tertekuk, lidah tidak keluar, tangan juga nih tidak ini dia lemas Tanda-tanda saja. seorang yang mati Ciri-ciri. karena Bunuh bunuh diri. diri tidak ada Tidak ada. di Rambu ini almarhumah. Jadi kami itu terus juga ada informasi bahwa tadi itu yang setelah dia kan ada sopir yang itu saksi juga yang melihat aksi ini dimarahi begitu waktu dia datang beli sesuatu di toko itu begitu. Ya. 2 kali dia datang sekitar jam 2 itu. Pertama dia datang tanya, ada tidak barang ini di sini. Ya. Setelah dipastikan ada, dia pulang ambil uang, terus datang beli. Jadi si aksi ini ada di dalam ruang kasir, sedang berlutut. Tapi memang saksi ini tidak mendengar apa yang dikatakan di dalam, tapi lihat ada tunjuk-tunjuk dan lihat CCTV di komputer itu menyala. Ya. Begitu. Nah, kenapa tolak otopsi begitu? Setelah bersitegang karena kami sudah tanda tangan di atas surat bermeterai. Akhirnya berupaya untuk menghubungi pendeta dari Relawan. sini untuk hubungi keluarga supaya menjelaskan tentang tahan dulu mayat, jangan dulu minta untuk pulang, kita otopsi dulu. Sudah oke, keluarga dari sini sudah oke untuk otopsi dan keluarga yang ada di sana juga setelah diberikan penjelasan sudah siap untuk melakukan otopsi. Jadi kami menghubungi sudah kepolisian begitu lewat telepon memang. Saya waktu itu menghubungi Kanit yang ada di foto itu yang melakukan olah TKP mungkin. Ya. Saya hubungi beliau, saya bilang bahwa keluarga sudah oke untuk otopsi. Begitu. Nah setelah oke baik Rambu begitu. Nah saya dengan ibu pendeta 1 orang ini ke Polres untuk melapor secara resmi bahwa untuk melakukan otopsi begitu. Ya. Jadi kami jalan, kami berangkat ke Polres, Pak polisi 2 orang ini datang ke rumah sakit begitu. Sampai di sana, tiba-tiba nih ada 1 Pak polisi menyampaikan kepada keluarga, langsung seperti begini, tadi malam kan sudah tolak untuk otopsi, terus kenapa mau otopsi lagi begitu. Jadi untung langsung disanggah oleh ibu pendeta Ya. bahwa bukan begitu maksudnya dan bukan begitu juga pendeta siapa? ibu pendeta Herlina. Tukenya. Bukan begitu cara menjelaskan kepada keluarga begitu. Keluarga sudah oke untuk otopsi. Perkara tolak otopsi tadi malam itu kan dia bukan salah satu surat yang harus tidak bisa diganggu gugat menurut ibu Bisa pendeta. dianulir. Akhirnya sudah beliau menjelaskan lagi bahwa proses otopsi itu seperti begini, menjelaskan lagi. Kalau sudah diformalin, nanti hasilnya akan berbeda. Terus akan dibelah dari dada, kepala untuk periksa. Nah, proses itulah yang mungkin membuat keluarga yang saat itu jemput, yang membuat mereka shock, sehingga akhirnya mereka bilang, aduh, kalau begitu berarti anak kita, adik kita ini akan dibelah, Ya. dan dia akan jadi nanti bagaimana kalau sampai di anak kalang, kalau kita menangis, jangan sampai bisa terbuka mungkin jahitan dalam pemikiran mereka kan seperti itu yang awam begitu kakak. Jadi akhirnya sudah karena penjelasan seperti itu dan keluarga merasa ya saya bilang merasa ngeri dengan proses itu. Akhirnya sudah kami kalau memang keluarga mau bawa pulang sudah jenazah tidak apa-apa. Tapi memang waktu itu pernyataan dari Pak Abdi dari Bapak Desa juga bilang bahwa kami bawa dulu ini jenazah ke anak kalang supaya orang tuanya segera melihat bahwa anaknya ini meninggal. Tentang proses itu nanti
apapun upaya dari aliansi, kami tunggu di Anak Kalang. Akhirnya hari Minggu itu kakak, Iya, hari Minggu. hari Minggu itu kami datang untuk melayat. Dan kami menyampaikan kepada keluarga terkait kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, sehingga kami meminta agar keluarga bersedia untuk dilakukan otopsi. Dan waktu itu Bapak Desa juga yang menjadi perwakilan keluarga yang menerima kami dan menyatakan bahwa keluarga siap untuk melakukan proses apapun untuk mengungkap penyebab kematian dari aksi. Ya, baik. Kita akan kemudian bertanya ke Pak Pendeta John Woli sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumba Tengah. Pak Pendeta, tadi kalau cerita ini kita orang awam aja banyak question mark, ada banyak tanda tanya ya. Tapi sebagai seorang yang menggeluti suatu organisasi yang melindungi anak ini, yang pertama, apa yang ada dalam pikiran Pak Pendeta dan tim ya melihat fenomena ini berseliweran tanda tanya, tapi kemudian dengan cepat polisi kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini gantung diri gitu ya. Ya tentu akan berproses lebih lanjut. Iya. Cuma untuk sementara sudah ini gantung diri gitu. Kira-kira ada yang bisa di-share ke Oli dari Buah Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pak Obed. Salam sehat untuk semua teman-teman di Sumba Tengah, Oli dari Buha, dan bahkan seluruh Sumba yang sempat nonton. Ya, kami berterima kasih kalau Suara Gailar juga menjadi media untuk kita bisa saling share terkait dengan apa yang menjadi viral selama ini, kematian aksi Rambu Kariri Toga. Memang saya sebagai pendeta dan sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak, juga paralegal, tapi kapasitas saya masuk dalam lini ruang ini hampir tidak saya manfaatkan itu, karena sebentar saya cerita sedikit Om Obed. Ketika sudah kayaknya persoalan ini dianggap oleh teman-teman di Wengapu ini ada kejanggalan, lalu kami berkoordinasi lewat WA, kami para pendeta. Lalu pada akhirnya mereka minta teman-teman di Wengapu, ya Bapak Pendeta sebagai Ketua Klasis dan sebagai tuan rumah di Sumba Tengah, kami akan hadir hari Minggu untuk ke rumah keluarga. Kapasitas saya bukan lagi sebagai Lembaga Perlindungan Anak, tapi sampai hari ini saya dianggap oleh keluarga itu sebagai bagian yang memediasi. Seperti apa proses ke depannya. Lalu pada waktu itu saya dengan Bapak Desa sudah, saya dianggap sebagai keluarga sudah dari aksi yang memediasi ini persoalan seperti apa ke depannya. Untuk apa lembaga datang, sampai ada waktu itu Pak Obed, mereka menganggap bahwa lu untuk apa ini lembaga datang lagi? Sudah tidak usah, kami pasrah sudah, begitu ya. Saya sempat dari keluarga sudah, karena sebagian besar yang sudahlah bikin repot nanti ke depan, karena kita juga nanti yang akan merasa tidak nyaman dengan proses begitu. Yang lain ada yang mau supaya diusut ini kasus. Tapi sebagian besar karena tadi ketidaktahuan mereka, lalu mereka menganggap bahwa nanti ini akan dibesar-besarkan, sudahlah Bapak, kita stopkan ini. Kalaupun sebentar mereka datang, informasi sudah sampai bahwa ada 6 lembaga yang akan datang. Nah waktu itu Pak Obed saya dengar. Sebentar, Pak Pendeta. Oli dari Buah ini menarik sekali ya, di mana ada perasaan keluarga yang merasa tidak nyaman justru untuk mencari keadilan. Benar. Itu tanda tanya besar buat kita semua gitu. Mau di support tadi, justru keluarga tidak merasa nyaman ketika ada upaya-upaya mencari keadilan. Lanjut Pak Pendeta. Baik. Dan waktu itu saya pas mau turun, waktu kita sudah berciuman dengan keluarga di atas, saya dengar itu dari saudara bapaknya. Dia bilang begini, dengar sebentar, semua mahalimu itu orang-orang muda. Saya tidak dengar sebentar satu suara dari kamu dengar itu. Yang saya dengar sebentar kepala desa Malinjak dengan pendeta Weklesu. Kamu jangan aneh-aneh. Saya bilang betul sudah informasi yang sampai bahwa ada sebagian besar keluarga yang tidak perlu lagi diusut ini. Kita orang miskin, kita orang terbatas. Tidak usah, nanti kita yang pusing. Waktu itu Pak Obed saya bergumul. Ketika Bapak Desa menyampaikan sudah, Bapak Pendeta mewakili sudah. Apa maksud kedatangan teman-teman yang 6 elemen ini? Apa saja yang 6 ini? Yang pertama BPMS, Sinode GKS.
Perwati, itu para wanita teologi. Ya. Terus ada Komper Sinode, Kompersional. ada WCC Pandulang Angu, Ya. ada dari Prodi Hukum Unwina, ada Wahana, Wahana. Ya. bahkan tadi tambah lagi Sopan, tambah kami lembaga. Sabana Karena Sumba, jangan lupa. oh Sabana Sumba, itu yang paling keren waktu itu. Kurang lebih sudah 9. Sudah 9. Baik. Mereka libatkan saya karena lihat saya sebagai ketua lembaga perlindungan, mereka bilang itu juga. Ternyata sampai dengan hari ini saya cuman kapasitas saya sebagai lembaga perlindungan anak, saya cuman hubungi waktu itu LBH Apik Bali. Ya. Ibu Anggreni kebetulannya dia direkturnya, saya hubungi dan dia minta kronologisnya karena mereka langsung link ke Kemenkumham. Ya. Itu saja waktu hari pertama setelah pertemuan kami, lalu beliau bilang kami akan pantau dan kami akan koordinasi semua link yang ada di seluruh sampai NTT. Oke, siap. Itu saja. Selanjutnya Pak Obed, saya dianggap sampai saya bilang begini. Ingat, saya bilang begini kepada mamanya. Edi, kalau anakmu berapa? 12. Kami yang datang 7 elemen lebih adalah anak ke-13 dari Anda. Ya. Saya mau pastikan bahwa supaya jangan sampai masyarakat atau keluarga merasa bahwa ini membebani lagi urusan kematian. Sudah, biarkanlah kami sendiri, tidak usah orang lain seperti itu. Tapi luar biasa ketika menyampaikan bahwa kehadiran kami sebagai lembaga gereja, sebagai pemerhati terhadap perempuan dan anak, kami ingin bergabung untuk mencari keadilan dan kebenaran. Itulah yang menjiwai semua pertemuan itu. Sehingga waktu pulang terbentuklah yang namanya aliansi ini. Ya. Teman-teman Rambu Ami mereka sampai sana langsung buka WA group aliansi aksi untuk aksi. Kebetulan aksi nama anak ini. Jadi mulai bergulir. Bahkan semua orang mulai ingin terlibat dengan suka rela. Lalu proses demi proses, semua keluarga hanya, kalau ada orang yang datang, telepon pendeta John Wuri dengan kepala desa. Kami tidak bisa berbicara dengan siapa-siapa. Padahal belum kami buat komitmen itu. Tapi merasa bahwa kami ini orang tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya telepon. Jadi setiap anak ke-13 yang belum bisa ngomong sebetulnya. Masih bayi. Tapi setiap mereka tamu yang mereka tidak kenal, mereka tidak langsung menerima. Telepon kami 2. Nah, proses demi proses, tiba-tiba Pak Irsan ini yang waktu itu sedang kami bergumul, Pak Pendeta, boleh tidak kita, Bapak RK ini, saya inisial tadi, seorang pengacara, mau berkunjung ke sana. Saya bilang, silakan, karena ini panggilan nurani dan panggilan kemanusiaan. Kan begitu ya? Siapapun yang ingin mau terlibat, kita tidak tutup kemungkinan. Lalu betul. Pada malam hari itu, Pak Irsan WA, telepon, saya siap, besok kita terima. Tapi waktu itu memang, ya itulah perjalanan beliau ini, Pak RK ini, mereka pulang ke Ngapu sebetulnya. Tiba-tiba hujan besar dalam perjalanan, terus ada banyak WA yang masuk di WA-nya, sampai di Lindiwacu, mereka stop, bilang pulang. Balik arah. Lalu hujan itu langsung stop. Itu mujizat, tapi saya dikaitkan dengan itu Bapak Pendeta. Tapi saya bilang itulah kisah atau cerita Pak RK bersama tim. Pagi mereka ke sana, kami yang mediasi. Saya sampaikan juga kepada keluarga bahwa Pak RK dan tim ini Tuhan yang panggil untuk terlibat. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Dan kami juga sebagai keluarga tidak pernah meminta untuk bisa bergabung dan bahkan menjadi keluarga yang sangat inti sampai dengan hari ini. Jadi perjalanan itu Bapak Obed. Nah, setelah itu pertemuan, beliau langsung bersedia dengan tim untuk membantu. Kami juga dengan Pak Anton tidak pernah bicara soal itu. Kami hanya berterima kasih kehadiran beliau sebagai seorang yang cukup terkenal. Kami bangga itu saja. Nah, sudah berproses, oke lah, sudah. Lalu yang berikut, tiba-tiba proses ini demi proses, dari sana teman-teman bilang bahwa Pak Kasat Reskrim akan turun ke Tambolaka. Bapak Pendeta tolong mediasi, bawa dia ke rumah korban. Siap. Hanya itu katakan siap saya karena Pak Anton tidak ada di grup. Jadi hanya saya saja yang mediasi di Sumba Tengah ini. Teman-teman pendeta yang lain ya tetap mendukung. Kasat Reskrim dari Sumba Timur. Dia dari perjalanan luar daerah. Turunnya di Turun Tambolaka, Tembelang. mau ke Wengapu ya. Menurut beliau bahwa sebetulnya turun Wengapu. Tapi karena perintah dari atasan, saya harus turun Wengapu untuk ke rumah korban. Untuk menanya, maksud kehadirannya, untuk menanyakan langsung kesiapan keluarga mau otopsi atau tidak. Padahal surat kemarin kita sudah tolak. Mesin dia sampai hari dia cabut itu, tapi tidak ada misalnya pernyataan beliau. Sampai dia bilang, Bapak Pendeta, saya menyampaikan 1-2 kata, lalu saya bilang ini Kasat Reskrim,
kaget ketemu dengan Pak Anton. Dia bilang, wah Pak Anton kita ketemu lagi yang ketemu kemarin. Iya. Saya bilang sama Pak Anton sebentar kalau dia ketemu bagaimana? Tidak apa-apa, santai saja. Maksud Pak Pendeta, harusnya pertanyaan tidak perlu lagi. Yes. Karena sudah ada penarikan atas surat pertama yang menolak otopsi. Surat pernyataan keluarga. Artinya memberi kesempatan kepada polisi untuk diotopsi. Ya, Tapi kemudian ditanyakan lagi. ya. Ya, lanjut. Lalu sampai di situ mestinya Pak Pendeta atau Pak Kepala Desa, ini sudah ada surat penolakan otopsi. Iya. Kan semestinya gitu. Tapi tidak pernah dibicarakan itu. Langsung dibilang, kami datang untuk menanyakan langsung. Lalu kami rekam sudah video. Setelah itu, Seolah surat tidak ada dong. seolah-olah. Sudah ada Ya, seolah-olah. ya, ya. Padahal resmi di atas bermateri begitu ya. Iya. Dan proses itu pembuatan di kantor polisi. Ya. Ya kita tahu persis waktu itu ya. Apa di kantor polisi atau di rumah sakit. Tidak tahu. Pokoknya Oh, ya, oke. sudah ada surat. Kami bilang, baik. Berarti setuju. Setuju. Untuk otopsi. Baik. Kalau begitu, dalam waktu dekat kita doa, pasti akan ada proses otopsi. Kami kan bingung. Beliau yang buat kemarin ini untuk penolakan. Mestinya sedikit berbicara soal, terus bagaimana ini surat yang dari keluarga. Tapi tidak dibicarakan itu. Sampai dengan hari ini, Iya. proses otopsi pun tidak dibicarakan soal penolakan Iya. dari keluarga. Saya bilang ini ada apa? Tapi kita bersyukur Iya. tidak dipersoalkan soal itu kan dokumen resmi negara. Iya. Kan gitu. Tapi tidak dipersoalkan. Nah itu Pak Obed, artinya kami sekarang ini dengan Pak Anton ini dianggap anak ke-13 dengan Rabu Ami. Jadi segala sesuatu kami yang berurusan dengan semua pihak. Lalu waktu itu Pak Obed, saya mewakili keluarga dengan Pak Anton. Kami merasa senang sekali ketika berproses ini butuh budget yang cukup. Iya. Sedangkan keluarga ini yang serba terbatas. Iya. Nah waktu itu mereka bisik, Bapak ini tadi yang ditakutkan karena ada beberapa keluarga yang paham betul kalau berurusan dengan ini berurusan dengan budget yang cukup besar. Iya. Tiba-tiba teman-teman dari lembaga bilang waktu itu yang memperjelas Rambu Ami sudah supaya didengar oleh keluarga bahwa seluruh proses yang nantinya yang berakibat pada rupiah keluarga tidak akan kami libatkan. Hanya kami minta nanti dukungan keluarga semakin kuat. Datang Pak RK juga demikian. Datang Pak Kasat juga demikian. Bahwa seluruh proses nanti itu tidak dilibatkan keluarga untuk membayar sesen pun. Nah sampai hari ini proses otopsi berjalan dengan lancar seperti tadi. Tapi tetap kami dipercaya Pak Obed sebagai keluarga untuk terus membackup ini. Proses sampai kapan dinyatakan sudah selesai. Selesai. Saya pikir itu sedikit dari saya Pak. Baik Pak Pendeta, oleh dari Buha, saya nanti akan melempar satu pertanyaan kepada mungkin siapa yang bisa menjawab. Tapi setahu saya sebagai orang yang awam hukum, kasus ini tidak perlu tunggu laporan dari keluarga. Harusnya negara sudah harus mengambil bagian untuk mengecek sebab-sebab kematian ini. Salah satu cara mengeceknya itu dengan otopsi gitu. Tapi kemudian kenapa keluarga ini yang harus tanda tangan dan sebagainya, mungkin kita bisa bincang-bincang di lain waktu. Mudah-mudahan polisi juga bisa hadir gitu ya, Iya. dan orang hukum bisa hadir ya. Tapi memang timbul pertanyaan, dan itu menjustifikasi perasaan keluarga mencari keadilan pun jadi masalah di Iya. negara kita ini gitu, terutama di Sumba. Nah, Ibu Rambu sudah banyak bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang berusaha membantu gitu. Apa yang menurut Ibu Rambu bisa sampaikan dengan satu fenomena ini, di mana kok harusnya bisa mestinya negara sudah harus ambil alih ini melalui kepolisian untuk memastikan apa sebab ini gitu. Ya. Tidak cukup karena orang awam pun sudah bisa menyimpulkan ada yang janggal gitu. Mm. Kalau kita ke dokter kan biasanya ada diagnosa. Kalau diagnosa ada pakai stetoskop. Kalau tidak cukup dengan stetoskop harus cek darah. Kalau tidak cukup dengan cek darah, macam-macam metode untuk memastikan apa penyakit kita gitu. Saya kira cara berpikir yang sama juga harus polisi lakukan untuk memastikan mengapa saudari kita ini meninggal. Nah, menurut Ibu Rambu ini fenomena begini ini, Ibu bisa mau share ceritakan apa kepada oleh dari Buha? Oke, baik, ini Kakak Obed. Oleh dari Buha, menurut pengamatan kami terkait kasus ini, khusus kasus ini, kami menyimpulkan bahwa negara dalam hal ini polisi
atau Polres Sumba Timur terlalu dini atau terlalu terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian dari ini aksi. Kenapa? Karena tanggal 18 dia meninggal, TKP tidak dikasih polis lain, terus tidak pakai polis lain. Jadi SOP-nya ini ada yang tidak diikuti. Iya. TKP tidak dipasang polis lain. Terus juga pernyataan dari Kasat Reskrim itu sangat bertolak belakang dengan apa yang masyarakat awam lihat, apa yang terjadi pada jenazah ini, sehingga dia begitu cepat menyimpulkan bahwa dia ini meninggal bunuh diri atau gantung diri. Pernyataan ini sebenarnya saya sempat bantah di Facebook saya waktu itu, di akun saya, bahwa ketika saya bertanya sama polisi atau kanit yang datang ke lokasi itu, saya tanya, Pak, waktu datang itu jenazahnya bagaimana? Iya, dia tergantung. Terus lidahnya keluar, tidak keluar begitu. Tapi pernyataan dari Pak Kasat ketika konferensi pers atau apa begitu dengan media, ada salah satu media yang beredar di TikTok itu, beliau mengatakan karena ditanya, itu salah satu ciri-ciri kalau bunuh diri itu kan lidah keluar. Iya, lidahnya keluar tapi dimasukkan begitu. Kan tidak mungkin lidah keluar terus semudah itu didorong kembali. Oke, begitu. Terus juga ada pernyataan di media cetak juga, media online juga itu, bahwa Bapak Kapolres juga sudah menyatakan bahwa memang ini kasus bunuh diri begitu. Nah, saya mau bercerita dulu beberapa hal yang terlalu dini diambil kesimpulan oleh pihak kepolisian. Dan juga kemarin setelah aliansi mendatangi untuk audiens dengan Bapak Kapolres tanggal 25 itu, kami meminta, karena ada beberapa catatan kritis kami dari aliansi itu, salah satunya, kalau memang tadi kan si aksi ini kalau memang dia pencuri, dituduh mencuri, kan diduga mencuri, dia harusnya dijemput dan dibawa ke kantor polisi untuk diadili. Oh, berarti ada kisah-kisah di mana cerita-cerita sebelum ini bahwa ada dugaan mencuri. Iya. Dia dituduh mencuri, tapi pengakuan dari almarhum ini bahwa saya dituduh mencuri, tapi saya tidak tahu curi apa seperti itu. Tapi yang beredar bahwa dia mencuri pakaian dalam dan baju kaos majikan begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, kalau memang dia mencuri, kenapa tidak apalagi aparat ini yang jemput? Kenapa dia tidak dibawa ke kantor polisi untuk diadili atau justru dibawa kembali ke majikan? Jadi kalau ya otomatis main hakim sendiri itu bisa saja terjadi seperti itu. Yang berikut TKP tidak dipasang di polis lain. Yang berikut lagi, ketika kami menanyakan, memang Sawer itu kuat. Polisi yang melakukan olah TKP itu mengatakan kuat memang Rambu. Saya sempat bergelantungan di situ. Nah, salah satu ini merusak alat bukti. Begitu. Merusak, dia bergelantungan untuk memastikan bahwa Sawer itu kuat begitu. Nah, ketika Pak Kapolres kemarin di YouTube itu beredar bahwa menyatakan bahwa si aksi ini gantung diri dan talinya putus. Sedangkan kita lihat bersama di video itu talinya tidak putus. Dan ada pernyataan-pernyataan memang yang disampaikan oleh pihak Polres Sumba Timur yang akhirnya membuat masyarakat ini semakin bingung, Kakak. Bingung, benar si aksi ini bunuh diri atau tidak, karena Pak Kapolres sendiri menyampaikan bahwa tali itu putus, tali itu elastis. Kan kita tahu bersama kalau tali nilon itu dan tali itu tidak dibawa di rumah sakit begitu kan. Biasa beberapa orang yang gantung diri itu dibawa ke rumah sakit, apalagi ini keluarganya belum ada, mestinya tunggu keluarga lihat bahwa ini betul ini tali ini ada di leher, bukan sudah langsung dimandikan. Nah, ini sebenarnya ada apa? Ketakutan apa begitu? Ketakutan apa yang terjadi sehingga diketahui dia bunuh diri, ada leher tali tergantung, tidak tunggu dulu keluarga saksikan.
bahwa betul dia gantung diri. Ya. Jadi keluarga hanya lihat dari foto yang beredar, video yang beredar, dan pernyataan dari Pak Kasat bahwa aksi ini meninggal karena bunuh diri. Jadi Bu Rambu ingin mengatakan bahwa polisi terlalu cepat mengambil Iya, kesimpulan. terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya. Baik. Terus polisi ini ada yang awasi, Pak Anton. Iya. Apakah keluarga tidak ingin mengadukan polisi ini ke Kompolnas, misalnya, supaya mereka bisa lakukan tugas mereka dengan baik lagi di kemudian hari? Bahwa terhadap Rambu, oke, kita sekarang hari ini kita lakukan otopsi, mungkin nanti bisa diceritakan suasananya seperti apa. Tapi apakah tidak ada rencana dari Pak Anton sebagai keluarga dan mungkin Bapak Ibu sebagai anak ke-13 ini untuk dorong proses ini ke Kompolnas begitu, supaya polisi bisa di praktek-praktek yang meragukan masyarakat ini juga bisa kita minta Kompolnas melakukan cek, mereka lakukan analisa terhadap proses yang dilakukan di sini gitu. Iya. Atau belum terpikir? Silakan sih, Pak. Terima kasih. Memang harus jujur kami akui bahwa keluarga ini terbatas dari, jangankan memikirkan bagaimana melapor polisi, mendengar pernyataan polisi saja sudah terkadang takut. Iya. Dan itu fakta. Terkait dengan yang Kakak Obed maksudkan, mudah-mudahan kesempatan kita hari ini banyak keluarga yang menonton, melihat, dan kemudian rela untuk bagaimana membantu keluarga. Dan kami secara khusus juga Kakak Obed berterima kasih dan merasa bahagia karena lewat kesempatan ini juga kami harus katakan, tadi waktu otopsi DPR Kabupaten Sumba Tengah hadir, pemerintah Kabupaten juga Sumba Tengah hadir. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah dukungan semangat bagi keluarga untuk bisa melihat persoalan ini dan memberikan perasaan lega terhadap keluarga terkait dengan kematian aksi. Jujur memang kami ini tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan berharap dengan berbagai dukungan elemen yang ada bisa memungkinkan tabir kematian adik kekasih kami ini bisa terjawab. Saya pikir itu Baik. Jadi Bapak Oli dari Buha, dan juga mungkin kalau siaran ini bisa didengar oleh Kompolnas, kami sebagai masyarakat Sumba Tengah ini berharap sekali agar proses ini Kompolnas bisa ikut terlibat, karena kami sebagai masyarakat merindukan sekali proses seperti ini dilakukan dengan baik oleh institusi kepolisian. Karena tadi sudah didengar, sebagai masyarakat awam pun banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab pasti gitu. Nah, kami ingin proses itu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara pasti begitu. Kami terus terang juga di Suara Gailar berpikir, ini kenapa baru hari ini dilakukan otopsi, kan sebelumnya kami belum mengikuti. Makanya kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa share kepada Oli dari Buha semua mengenai kejadian ini. Pak Pendeta, masih ada yang ingin di-share lagi terkait dengan cerita yang sama? Baik. Selanjutnya memang kami butuh dukungan semua pihak. Baik. Ya, memang kami sebagai bagian dari masyarakat Sumba Tengah, kami ingin bertemu audiens dengan pemerintah Sumba Tengah, dengan DPRD. Memang secara resmi belum, tapi kami akan berusaha untuk audiens, paling tidak supaya pemerintah juga dan DPRD bisa menyampaikan sedikit statement. Seperti apa ke depan, misalnya contoh, menyerukan supaya pihak kepolisian Sumba Timur untuk mengusut tuntas ini kasus. Paling tidak itu harapan kami di depan sebagai keluarga. Dan yang berikut tadi memang kami sudah komit dengan keluarga bahwa proses selanjutnya ini kami sudah pastikan dari keluarga merasa bahwa kok kemarin katanya kami tidak perlu diganggu lagi.
terus suruh pergi lagi ke Wengap, bahkan pergi mengadu kepada mereka punya yang mewakili kurang. Kami sudah tidak tahu apa-apa, kenapa suruh lagi pergi di Wengap? Artinya tadi baru kami jelaskan, atau tadi malam, bahwa ternyata memang kami lupa rinci, bahwa nanti keluarga kandung akan sering dipanggil untuk tanda tangan lah, begitu. Sangka mereka kemarin bahwa semua diserahkan sudah kepada aliansi, kepada pihak keamanan dan kuasa hukum, dan kami tinggal duduk diam manis di Deta Gawi itu tempatnya. Ternyata tadi malam kami menyampaikan seperti itulah mereka, oh sangka kami tidak lagi kami diganggu. Padahal banyak hal nanti ke depan kalau proses persidangan misalnya akan dilakukan, maka keluarga oke siap. Karena mereka tidak tahu tadinya bahwa sampai bilang, sudahlah Bapak Desa, kalau pergi lagi di apa harus lapor kemarin, harus dari keluarga kandung, permintaan dari aliansi dan permintaan dari Kapolres. Itu saja mereka sudah langsung bilang, untuk apa lagi gitu. Jadi tapi ketika kami berikan penjelasan dan tadi sudah detail dari kuasa, dari pemerintah, dari kami sebagai aliansi, lalu mereka sudah lega dan siap untuk terus mendukung proses di depan. Saya pikir itu Bapak. Jadi dari di antara penonton mungkin ada juga yang bukan orang Sumba Tengah, bahkan mungkin bukan orang Sumba. Saya harus memberikan penjelasan sedikit terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Jadi memang ini ada perasaan tidak nyaman dari keluarga. Bukan karena saja kematian dari anak kekasih mereka, tetapi suasana batin yang tidak nyaman untuk melalui proses-proses pembuktian ini. Mereka adalah keluarga yang secara pendidikan juga rendah, Sangat gitu. rendah. Beban ekonomi yang tadi sudah diceritakan oleh keluarga bahwa almarhumah terpaksa harus bekerja walaupun di bawah umur untuk menyokong kakaknya yang kuliah di Kupang. Itu suasana batin keluarga Auli dari Buah dan penonton yang lain. Bayangkan sudah seperti ini, merasa terbeban pula harus mengurus ini sampai tuntas. Pertanyaannya, mereka kalau ke Waingapu itu dibantu oleh siapa? Transportasi, semua kan ada akomodasi dan sebagainya. Apa harus dari mereka sendiri atau bagaimana? Kalau Cerita jujur aja Pak. Mbak. harus jujur kami katakan, Ya. karena biasanya kami patungan dengan beberapa kawan keluarga ya, untuk bisa maksimalkan proses perjalanan mereka. Sebatas yang bisa kami lakukan, baik untuk menyiapkan kendaraan, menyiapkan bahan bakalnya, termasuk juga menyiapkan konsumsi mereka di perjalanan. Biasa kami patungan, kami minta bantuan adik-adik yang lain, kakak yang lain. Ada yang temani mereka juga ke sana. Iya. Mendampingi mereka. Kalau misalkan saya tidak berkesempatan, ada saudara yang lain. Memang yang beberapa kali ke sana, 2 kali, saya tidak berkesempatan karena sibuk kakak. Iya. Terpaksa kami harus cari anak kemarin yang kebetulan juga keluarga untuk bantu mereka. Paling tidak mengarahkan mereka untuk ketemu dengan aliansi. Sampai di Wengapu sudah kami pastikan akan dijemput oleh teman-teman di aliansi. Dan difasilitasi. Difasilitasi oleh teman-teman aliansi. Ini saudara-saudara yang begini tipikalnya, kalau ditanya sama, jangankan polisi, pemerintah saja, aparat desa saya kalau ditanya mereka udah jiper, orang udah takut ya gitu. Nah, apalagi kalau ditanya oleh polisi dalam kasus kematian lagi nih, tentu mereka akan takut sekali itu Pak. Bagaimana mereka di backup di sana Pak? Kan Saya jujur kakak, insya Allah. Kemarin kebetulan waktu diminta oleh aliansi dan pihak kepolisian, bapak dari almarhum datang mengadu ke saya. Itu saya sudah bilang sama Anton, kami tidak bisa apa-apa. Terus sekarang diminta lagi kami harus ke Wengap. Kami ini sebentar kan harus omong apa. Bahkan bapak dari almarhum kemarin tiba bilang, cukup sudah Anton. Iya nak maksudnya, iya nak begitu. Cukup sudah. Ya sudah saya. Ada semacam ketakutan terbesar memang kan. Saya coba tenangkan Om, saya bilang Om, banyak orang yang kemudian prihatin dengan Om juga. Saya pastikan Om dari sini dengan anak Om, yang lain saya siapkan kendaraan. Sampai di Wengapu ada teman-teman dan saudara-saudara yang menjemput Om. Soal berangkat ke Polres, Om sendiri.
ada yang pandu, ada saudara-saudara kita yang akan berikan pengertian. Saya sampaikan begitu baru Om mengerti dan bersedia untuk terima. Dan memang ini miris kalau keadaan keluarga di sana. Bahkan tadi malam juga saya dengan Bapak Pendeta harus menjelaskan semua ini karena mereka rasanya berurusan dengan seperti ini tidak hanya capek begitu, takut nanti mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa begitu yang mereka takutkan. Hingga bagi saya mewakili mereka, tentu harapan ini merupakan harapan bersama kita. Mau ikut ambil bagian mendukung suasana keluarga sehingga dari situasi ketidakberdayaan mereka bisa mendapatkan rasa lega. Paling tidak soal kematian adik kekasih kami secara kemanusiaan mungkin itulah situasi yang harus kami terima. Tapi tadi kejanggalan-kejanggalan itulah yang sampai di telinga keluarga yang akhirnya membuat kami merasa kenapa harus begini. Dan berharap tentu lewat peristiwa yang baru dilakukan tadi, ini otopsi bisa membuka tabir misteri kematian aksi. Jujur kami merasa kehilangan. Dan sampai hari ini kami merasa masih dalam keadaan belum terima situasi ini. Baik, saya pikir itu. Tadi proses otopsi berjalan lancar, Pak. Ya, jadi otopsi saya kira tadi sesuai dengan protap dari pihak keamanan. Warga yang datang juga antusias. Mereka menyaksikan dari Sumba Timur datang, Sumba Barat juga datang. Saya kira nilai-nilai kemanusiaan ini sudah menjangkiti setiap warga yang ada di Sumba. Jadi ketika nilai ini sudah makin menjamur, maka pemerintah daerah dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus juga mampu melihat persoalan secara jernih dan utuh. Saya kakak, oleh tadi, postingan saya hari Minggu itu, tujuan utama saya itu memang supaya menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Alasan saya sederhana, sebelum saya berangkat ke Wengapu, saya coba cross check kira-kira kondisi keluarga dari korban ini seperti apa, mungkin dari sisi ekonomi dan sisi sumber daya manusia khususnya pendidikan dan segala macam. Dan saya dapat informasi bahwa memang kalau ya bahasa kita di anak Talang memang kaum milak ya kan begitu, orang milak, orang miskin lah, falal lah kita bilang kira-kira ya. Jadi seperti itu. Terus ketika saya ke Wengapu, anak ini meninggalnya di CK. Ya saya kebetulan lama di Wengapu. Saya tahu lah CK ya dalam tanda kutip orang kaya lah di saat. Dari rentetan peristiwa yang selama ini terjadi ya di Republik ini, ketika orang kaya berhadapan dengan orang miskin, orang miskin susah menang masalah. Tidak mungkin menang. Jangan pernah menghayal orang miskin menang. Ini ketika bila antara CK dan Rambu Aksi, keluarga di Anak Kalang, ini Daud lawan Goliat. Kalau di Alkitab sih Daud menang karena ada kuasa Tuhan kan begitu. Makanya kita berharap sekarang pemerintah daerah dan DPRD tolong perhatikan baik-baik. Pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang, konstitusi, perintah konstitusi sudah mengatakan bahwa negara harus melindungi setiap segenap warga negara. Aksi adalah warga negara. DPRD juga begitu. Sebagai anggota yang dikatakan terhormat, yang duduk di tempat yang terhormat, sekarang ada kejadian di mana ada warga negara yang mendudukan anggota DPRD di tempat yang terhormat itu meninggal dalam keadaan tidak wajar. Itu harus perlu diperhatikan secara utuh, secara mendetail, pakai hati, pakai nurani. Itu maksud saya kakak. Kenapa sasaran utama saya waktu itu
bukan untuk viral, tidak juga, tapi memang sasarannya memang di pemerintah daerah dan DPRD. Karena ketika dua kekuatan ini bersatu melindungi warga negaranya, maka saya kira kita punya kekuatan di situ. Kita punya rasa bahwa ini yang namanya soli olimila peda olijara. Jadi soli olimila peda olijara itu jangan cuma slogan yang ada hanya pada saat ada kompetisi, pada saat pemilihan lah, pada saat apalah yang ya menurut saya yang cuma sementara. Itu yang maksud saya seperti itu. Jadi memang target saya di situ. Kenapa saya harus pakai media sosial? Sederhananya begini, saya kira di era digitalisasi ini, tiap orang punya Facebook. Walaupun ya orang-orang tua juga yang kita bilang gaptek, mereka juga punya Facebook. Walaupun kadang update status juga typo juga kadang, salah huruf lah, apa segala macam, titik, tak salah, tanda baca segala macam. Tapi mereka punya. Nah saya kira anggota DPRD juga punya. Pemerintah apalagi. Pertama kali saya bikin status, saya langsung tandai itu protokoler tuh kalau tidak salah. Protokoler dan komunikasi pimpinan daerah Sumatera. Saya maunya mereka respon. Ada respon nggak? Tidak ada sampai dengan kemarin ya. Sampai dengan kemarin tidak ada respon. Itu betul-betul kecewa karena ya kita ini kan kalau Tairi yang bergerak, orang bilang sama saja. Kita lawan hiu ini, aus di depan ini. Ini adalah soal. Nah, Tairi maksudnya teri ya. Ya, tairi, ikan teri. Itu bahasa anak kalian tairi, itu ikan teri maksudnya. Lemah. Kecil segala lemah. Main jadi mangsa terus. Itu yang jadi soal. Jadi tapi saya bersyukur lah tadi Dewan mereka hadir, ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, ada badan kehormatan, ada dari pemerintah daerah juga dalam hal ini Kesbangpol kalau saya tidak salah tadi, dan juga kepala wilayah kecamatan, KTS, Bapak Camat sendiri hadir. Saya kira itu sudah cukup baik, walaupun agak terlambat menurut saya. Itu kita gerbongnya sudah gerbong ke-3 ke-4, terlambat menurut saya. Tapi ya sudahlah, kita bersyukur, artinya perhatiannya sudah mulai nampak. Dan kita berharap ini dia berlanjut terus sehingga menjadi menjadi perhatian supaya nantinya anak-anak Sumba Tengah yang kerja di luar Sumba Tengah itu nyawa mereka tidak lagi dihargai dengan 1 ekor kerbau padang, 1 ekor kerbau jantan, dengan 1 ekor babi, dengan nanti dorong di malung, dorong bawa beras, bawa kopi, gula, bawa rokok. Bukan itu dia harga. Itu derajat kabupaten bukan di situ. Martabat kabupaten bukan di situ. Itu maksud saya kan. Jadi harus bergerak. Kalau tidak bisa kita setengah mati. Jadi rakyat harus juga bersatu kita. Karena kalau sampai kasus ini kita lanjutkan terus dan kita berharap terbuka semua, maka pemerintah akan sadar bahwa kita Sumba Tengah tidak lagi jadi orang bodoh, tidak stunting lagi, tidak stunting dewasa lagi. Kita sudah mulai cerdas, sudah mulai pintar, sudah banyak sekolah. Itu menurut saya kakek. Terima kasih kakek. Baik, Oli dari Buah. Jadi yang terakhir tadi menarik untuk saya ulangi dari Pak Haji. Ini banyak namanya, banyak samaran. Malinjak Irsan. Pak Irsan, Pak Haji, Pak dosen. Oke. Yang ingin ditegaskan bahwa rasa keadilan itu mahal banget, gitu. Nggak bisa dibeli, nggak bisa diukur dengan simbol-simbol budaya kita itu, misalnya marani malung, bawa kerbau atau bawa babi, itu artefaknya aja gitu, bukan substansinya. Itu kosmetik saja gitu. Yang ingin dikejar ini rasa keadilan, dan rasa keadilan itu ada melalui proses yang mulai dari polisi sampai kepada proses selanjutnya di dunia hukum, di bidang hukum yang lainnya. Maksud saya di lembaga hukum yang lainnya. Oke, waktu kita terbatas, walaupun kami sudah tambah ya untuk episode ini kami tambah beberapa menit, kurang lebih 30 menit. Saya ingin mendengar closing statement dari kiri ke kanan saya saja nanti. Silakan Bu Rambu. Iya, baik. Ul Adi Buha, sebelum saya menyampaikan closing statement,
saya mau menyampaikan kepada kita semua Oli Dadi Buha di Kabupaten Sumba Tengah bahwa sekarang pelaporan ada 2 laporan baru yang dilaporkan oleh keluarga tentang memperkerjakan anak di bawah umur dan penemuan mayat itu. Karena laporan tentang bunuh diri itu sudah dilaporkan oleh majikan atau pemilik toko sehingga tidak bisa dilaporkan lagi oleh keluarga. Jadi sekarang yang perlu kita kawal, yang Oli Dadi Buha di Sumba Tengah itu penting untuk kawal adalah 2 laporan ini, memperkerjakan anak di bawah umur dan penemuan mayat. Jadi harapan saya khusus untuk kita orang Sumba Tengah, jujur, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Fris tadi, saya kecewa, Kakak. Saya kecewa. Bahwa saya sampai bilang sama Kak Fris, mungkin karena aksi ini orang miskin. Jadi meraba-meraba di Sumba Tengah ini tidak ada kepedulian. Begitu, Kak. Saya sempat ini. Kalau seandainya Maraba yang terkena kasus, dia salah pun pasti masyarakat semua bangun. Tapi kenapa aksi? Tadi saya dengar dari mantan kepala desa Wailawa bahwa tempat mereka itu memang tempat yang selalu terpinggirkan selama pemerintah Sumba Tengah untuk desa Wailawa. Rumah yang paling jauh dan dengan akses listrik, jalan dan segala macam, termasuk air minum, air bersih. Jadi harapan saya mari kita kawal bersama nih kasus. Jangan kena di kita punya lutut sendiri baru kita kaget. Tapi coba kita peka dengan sekeliling kita. Karena kita hidup di dunia ini bukan kita hidup sendiri, kita butuh orang lain. Apalagi untuk kita yang duduk, yang tadi dibilang duduk di tempat yang terhormat, suara-suara orang miskin inilah yang menyumbang atau berkontribusi untuk kita bisa mendapat tempat yang terhormat dan tempat yang baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kakak. Baik. Selanjutnya Bapak Pendeta. Baik, karena Bapak Pendeta jadi saya ingin menyampaikan sesuatu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi karena itu mari kita semua yang ada di Sumba Tengah bergerak dengan hati, bekerja dengan nurani. Itu saja mungkin supaya kasus ini jangan lagi ada aksi-aksi selanjutnya. Karena sulitnya masyarakat Sumba Tengah bersama pemerintah dan anggota dewan yang terhormat. Saya pikir itu, Kak Kobe. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Anton, silakan Pak Anton. Hari ini kami harus mengatakan senang keluarga kami tersendiri. Terima kasih kepada seluruh lembaga yang tergabung dalam aliansi. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang ada di beberapa organisasi gerakan kemahasiswaan. Ada GMKI, GMNI, PMKRI. Tadi malam juga terdengar Kak Obed, aliansi mahasiswa Bali. Mereka juga lagi buat pernyataan sikap sosial moral. Dan terima kasih juga pada pemerintah daerah Sumba Tengah, lembaga DPRD yang tadi sudah mampir, dan terakhir secara khusus Kakak Rudi Kabunang, kakak kami, keluarga kami yang telah bersedia datang dan mau membantu keluarga. Dan terakhir Suara Gaila. Kiranya Tuhan memberkati perjuangan kita semua ini. Keluarga hanya berdoa untuk pergerakan ini bisa berjalan secara baik dan maksimal. Terima kasih. Baik. Selanjutnya dari Pak Haji. Postingan Facebook itu sudah turut membantu, menarik, menyedot perhatian banyak orang. Mungkin Pak Haji bisa gunakan Suara Gaila juga, ada yang mau disampaikan supaya kita semua bisa digerakkan gitu. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya ingin sampaikan 2 hal. Yang pertama adalah kami akan adakan aksi 1000 lilin seperti yang saudara-saudari kami lakukan di Wengapu, yang mereka lakukan di Bali. Kami akan adakan aksi itu, tempatnya belum kami ketahui, tapi sudah ada dalam benak kami. Yang kedua, saya mau kasih tahu Oli Dadi Buha mereka, Sumba Tengah, seluruh Sumba, kebenaran tidak akan pernah mati selama kita masih menjadi manusia yang utuh. Saya kira.
luar biasa. Oleh dari Buha, penonton yang mungkin bukan orang Sumba, yang mungkin sedang di luar Pulau Sumba, semacam netizen atau saudara-saudara terkasih gitu ya. Nah, apa yang kami bicarakan ini menunjukkan bahwa keadilan itu masih jauh. Masih jauh. Secara substantif memang masih jauh. Kami mengharapkan negara benar-benar hadir untuk memastikan keadilan itu berlaku kepada setiap insan masyarakat. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Salam Gailar. Salam baik. Terima kasih.